Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dipertemukan lagi. Baru sekali kita ketemu ya. Terima kasih Kang Yudi. Sebuah kehormatan bagi kami kedatangan Pak Yudi yang sangat luar biasa ini. Tentunya di SMK Cibolo. Oke. Barangkali kalau saya sudah kenal, sudah sering ketemu sama Pak Yudi ini. Mungkin silakan Pak Yudi untuk memperkenalkan siapa dan di mana gitu kan. Mungkin ya teman-teman belum pada tahu atau kenal gitu. Baik, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yudi Badrujaman. Saya di sini di SMK Cibolo sebagai guru BP atau BBBK, di mana saya bertugas tahun kedua mungkin Tahun Pak, kedua. di sini. Oke, berarti sudah 2 tahun berjalan. Betul, alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan melaksanakan tugas Menangani siswa atau taruna-taruni taruna-taruna SMK Cibolo. luar biasa, penuh dengan perjuangan ya. Betul sekali. Oke, ngomong-ngomong dengan itu ada marganya Badrujaman. Apa ada Badrujamannya itu marga atau gimana gitu, Pak? Jadi Badrujaman itu apa ya? Bukan marga. Karakter besar gitu Pak. Besar badannya Nggak, gitu, kira Pak. itu kan ada si Hombing, si Hotman, si Tompul gitu. Enggak sih. Oh, beda itu. Beda, Mas. Beda ya. Tapi apalah hari sebuah nama ya. Tuh. Yang penting cuannya itu. Wah, insya Allah. Cuannya. Nah, mungkin kita ini sudah 2 tahun berjalan ya. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya tentang menangani siswa itu bagaimana, dan terus kedepannya gitu. Kedepannya mungkin ada program-program baru untuk menangani sebuah siswa seperti student care dan yang lainnya gitu, Pak. Jadi di SMK Cibogo itu kami dari BPBK mempunyai SOP Pak, dalam penanganan taruna-taruni baik itu yang bermasalah maupun yang berprestasi. Jadi semua ada SOP-nya gitu. Betul. Jadi pemahaman semua orang terkadang menganggap bahwa taruna-taruni yang dibawa ke BPBK itu bermasalah gitu. Tapi pada kenyataannya sebetulnya bukan seperti itu. Ada juga istilahnya kita menangani siswa-siswa yang memang juga berprestasi, sehingga kita memberikan apresiasi kepada mereka. Ya, Itu betul. perlu kita gali itu, Pak. Jadi sekarang sudah bergeser ya. Kalau dulu saya sekolah dulu Pak gitu. Yang namanya BK itu luar biasa. Artinya kalau misalnya kalau saya mau panggil waktu lagi SMA gitu, kalau udah dipanggil ke BK, besoknya udah pasti udah keluar sekolah atau paling tidak diskor gitu kan. betul, tapi Kalau sekarang nggak kayak gitu. image-nya harus dirubah ya, karena memang ketika kita menghadapi suatu permasalahan baik itu dari kenakalan taruna ataupun misalnya ada bully di sekolah dan lain hal sebagainya, maka kita SOP-nya kita tangani dahulu. Oke, jadi ada treatment tertentu ya, Pak. tidak hanya langsung main eksekusi. Betul sekali. Jadi istilahnya kita tidak langsung menghakimi, Pak, tapi kita cari tahu bagaimana, kenapa dan itu anak ini menjadi seperti ini. Jadi kita arahkan. Oh, ternyata ada apa cerita anak ya masuk ke ruang BK kan, ujuk-ujuk nangis gitu kan. Kenapa kita bingung ya? Ini Putus cinta ternyata. Oh, ternyata ada permasalahan di keluarganya lah, yang istilahnya permasalahan di ayah dan ibunya yang berarti banyak macamnya. Termasuk mereka tidak nyaman gitu untuk tinggal di rumah maupun di sekolah. Betul, cenderung mereka melampiaskannya di tempat-tempat yang lain. Iya, betul. Makanya kita berikan istilah treatment tertentu supaya mereka menyadari ternyata ada kesalahan yang harus Berarti sekarang itu BPBK itu bukan menangani anak yang nakal saja ya. Betul. Tapi lebih ke konsultasi lah ya. Iya, betul. Perhatian lebih terhadap siswa supaya siswa itu nyaman dan bahagia di sekolah. Ketika seorang siswa atau taruna juga memiliki permasalahan,
biasanya mereka mengalami perubahan sifat atau sikap di sekolah itu. Ada yang cenderung diam, ada yang cenderung juga frontal gitu. Untuk meluapkan meluapkan isi hatinya gitu ya. Dan ingin merasa diakui. Jadi menunjukkan eksistensinya dia. Eksistensinya. Luar biasa anak-anak gitu ya. Nggak menyangka gitu, maksudnya kita kan di SMK Cibogo ini kan ada di sebuah perbatasan ya Pak ya. Artinya ternyata permasalahan-permasalahan itu sangat kompleks sekali gitu. Tapi di kita bully masih aja bullying ke sesama teman gitu. Alhamdulillah sih kalau untuk saat ini sudah turun gitu. Tapi terkadang ada saja sih Pak ya. Bahkan istilahnya yang pernah terjadi juga di lingkup agama Pak. Agama juga terjadi ternyata ya. Karena memang mayoritas dengan minoritas itu terkadang mereka selalu bentrok gitu Pak. Jadi istilahnya ini kan dijadikan bahan candaan sih Pak. Awalnya begitu, awalnya candaan, tapi bercanda tanpa sadar itu udah bully. Ternyata udah lari ke arah bully, sehingga larinya ke ranah orang tua, sehingga orang tua tidak menerima dan akhirnya ya kita selesaikan secara musyawarah di BPBK. Termasuk yang berprestasi Pak, kita juga panggil, kita berikan motivasi. Kalau untuk berprestasi itu ada itunya nggak? Ada ada jadwalnya atau ada masa-masanya gitu kan? Atau hanya kita melihat potensi anak juga gitu? Seperti apa gitu? Kalau untuk pemberian istilahnya motivasi lah. Lebih ke arah motivasi, karena memang di dalam BPBK itu apresiasi itu penting gitu, sehingga mereka ingin mengeluarkan segala kemampuannya, karena memang kita selalu mensupport mereka gitu. Kita berikan wejangan, motivasi dan sebagainya. Siap, luar biasa. Ternyata tugas BPBK ini sangat banyak sekali ya. Yang saya bayangkan itu hanya menangani anak yang ya cenderung bandel saja. Ternyata tidak semudah itu Berkuso gitu. Nah, ini untuk BK program ke depan mau ngadain apa, atau mungkin punya ide baru gitu Pak untuk penanganan siswa-siswa kita supaya mereka nyaman di sekolah, betah di sekolah seperti itu. Jadi kita kemarin sudah komitmen ya. Jadi satu terobosan baru kalau menurut saya di BPBK, kita membuat peraturan Pak. Peraturan itu nggak kita tentuin sendiri, tapi peraturannya kita buat dengan adik-adik taruna. Kemarin kan ada pendidikan karakter. Karakter building kemarin. Ada berjalan selama seminggu. Kemarin sudah dilaksanakan selama kurang lebih seminggu kurang lebih. Nah, jadi kebetulan saya diberikan waktu oleh Wakak Ketarunaan untuk mengisi program tersebut. Nah, saya programkan untuk membuat satu peraturan yang peraturan itu sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ada kesepakatan kelas gitu. Jadi intinya bikin kesepakatan itu sebelum belajar gitu ya. Sebelum belajar kita buat kesepakatan. Nah, kalau di sini di BPBK kesepakatan itu dibuat untuk istilahnya meningkatkan akuntabilitas mereka, tanggung jawab mereka. Jadi sekarang itu tidak ada namanya hukumannya. Betul. Tidak ada. Ada juga namanya konsekuensi gitu. Konsekuensi. Jadi mereka tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan mereka sendiri yang membuat peraturannya ketika mereka melakukan suatu kesalahan begitu. Dan itu kita laksanakan berkelompok Pak, berkelompok bagi 1, 2 ini kamu bagiannya peraturan di sekolah, peraturan di luar, di kelas juga gitu ya, sebagai kelas juga seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah itu terobosan terbaru bagi kami PBK. Mudah-mudahan. Dan yang kedua mungkin ada program kewajiban
per siswa itu atau per taruna itu melaksanakan konseling. Konseling. Ya, minimalnya dalam 1 bulan itu sekali menghadap BPK. Jadi siswa atau taruna-taruni itu wajib lapor ke BK. Betul. Oke. Artinya bukan dia nakal, tetapi biar membiasakan untuk menceritakan keluh kesahnya gitu. Supaya kami bisa melihat perkembangannya, Pak. Perkembangannya. Jadi ada bahan buat refleksi ke depan gitu ya. Jadi istilahnya kan kita melampirkan suatu suatu evaluasi gitu. pertanyaan, kemudian ada evaluasi gitu. Ketika sudah muncul nilai dan nanti kita evaluasi apa kekurangannya begitu, Pak. Oke, mantap kalau gitu ya. Ternyata ya mudah-mudahan. Tapi ya mudah-mudahan lancar karena memang dalam perjalanan. Iya, tapi ini. Ya mari kita dukung lah kalau dari semua stakeholder, terutama rekan-rekan sejawat ya harus mendukung, karena tanggung jawab kita terhadap siswa itu tanggung jawab kita semua. Betul. Ya, tidak bisa katakanlah tanggung jawabnya dikasih ke BPBK saja, ke wali kelas saja gitu ya, atau ke orang tuanya saja gitu. Kita sudah diberi amanah, ya mari kita laksanakan amanah itu. Bersinergi ya, Pak. Bersinergi dan kolaborasi gitu. Nah, kira-kira BK sendiri ada nggak Pak program untuk mengembangkan siswa kita ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, katakanlah untuk kuliah atau mungkin kalau bekerja ada bagian industrinya ya gitu. Nah, kalau Keranas itu kira-kira ada program atau rencana gitu? Karena memang program di SMK ini itu kan namanya disingkatnya BMW, Pak. Iya. Waduh, mantep. Mohon maaf dan terlambat sedikit. Biasa kalau di sini ada trouble listrik dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti pihak PLN bisa menaruh perhatian lebih ya terhadap SMK Cibogo ini, sering mati lampu ini. Mudah-mudahan. Nah, tadi kita baru nyampe ke program BMW itu sangat luar biasa. Apa itu BMW? Apakah mobil, Pak? Itu dalam mobil? Kami sering mengatakan bahwa program itu adalah BMW, Pak. Jadi BMW itu singkatan, BB-nya itu adalah bekerja, M-nya itu melanjutkan, dan W-nya yang terakhir adalah berwira swasta. Berwirausaha. Jadi memang ketika siswa-siswa kami keluar di sekolah ini, apakah mereka sudah siap dengan program yang digagas tadi? Mereka sudah siap bekerja, belum siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, belum membuka usaha sendiri. Mantap sekali ya, karena itu yang harus mereka miliki ya. Betul. Karena mereka itu apalagi nanti taruna-taruni kita hidup dengan penuh persaingan dan saat ini, jadi harus punya mental, harus punya skill, dan harus punya kemauan untuk berwirausaha gitu. Skill dan ilmu saja tidak cukup ya kalau tidak ada kemauan. Iya betul. Bahkan kita tunjang juga dengan kekuatan fisiknya yang istilahnya mereka selain skill, kemauan dan sebagainya, mereka juga kuat fisik untuk bekerja begitu. Ada landasan itu ya. Betul. Nah, itu mungkin bisa dikategorikan ini ya lingkungan yang positif. Betul. Oke, biasanya kan menciptakan lingkungan yang positif bisa berdampak juga ke pemikiran yang positif. Ya, terus juga kita bisa menghasilkan siswi kita yang positif juga. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan. Kira-kira program BMW itu kapan itu di launching atau dilaksanakan gitu? Ya, sebenarnya program ini sudah berjalan, cuman memang kita istilahnya per guru BK itu kan menangani rasio 150 orang kan. Oh, rasionya 150 siswa harus 1 orang. Iya. Jadi kita ada 450. Kebetulan dulu saya masih sendiri. Cuman ya sekarang alhamdulillah berbantu sama Bu Rizka. Punya kekuatan yang luar biasa ya Pak. Sekarang masih jadi
tim dari BPBK, dan insya Allah dengan masuknya beliau nanti bisa terakomodir lah semua, jadi tidak hanya terpaku pada satu guru. Benar-benar memang di kita itu kekurangan guru. Padahal BK itu penting ya. Kalau anaknya itu malas, nggak mau belajar, gimana coba? Ya, kalau nggak ada yang ngasih motivasi gitu. Padahal seharusnya yang diperbanyak itu guru BK dulu ya. Ya, artinya motivasinya dulu gitu dibangkitkan gitu. Kalau untuk belajar itu bisa menyusul, yang penting motivasinya dulu untuk belajar. Terkadang anak itu ketika mengalami permasalahan, baik itu tadi disampaikan di awal, permasalahan di lingkungannya, permasalahan keluarganya, mereka cenderung tertutup. Tapi kalau misalnya mereka masuk, dulu kita masih punya ruangan BPBK yang representatif. Ini PR buat bapak sekolah ini, buat ini ruangan apa sih? Tempat yang representatif. Dulu kita punya tempat yang representatif. Ketika kita manggil anak yang bermasalah, di sana mereka meluangkan dengan seluruh unek-unek yang banyak. Jadi mereka ngobrol bla 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 dan segala hal sampai dia nangis ada di sampai ada yang nangis gitu ya. Mereka nangis gitu kan, anak bermasalah bla 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 dan sebagainya. Nah, ketika kami tidak mempunyai sarana yang representatif, ada kesulitan juga ketika kita menggali sebuah permasalahan yang ada di dalam siswa. Nah, itu dia, harusnya diprogramkan ada ruangan khusus. Betul. Yang representatif dan tertutup juga ya. Karena takutnya ada rahasia-rahasia. Memang ada beberapa yang mau apa gitu ya, kata sama guru-gurunya awas Pak jaga rahasia, makanya kami betul-betul memegang prinsip itu. Waduh, jadi nggak boleh ini sedikit ya. Iya. Jadi harus benar-benar komitmen kita, tidak boleh membocorkan rahasia siswa gitu. Oke, itu sangat. Nah, untuk penanganan siswa-siswi kita ini jangka terdekat tadi ada agreement dulu gitu ya. Ada itu kira-kira ada setiap semester kah perubahan perjanjiannya atau setahun sekali atau gimana itu Pak? Kalau untuk apa istilahnya perubahan dalam suatu kesepakatan itu biasanya kita laksanakan di kelas bawah. Tapi semester awal itu dulu ya. Di kelas 10 kita sudah memberikan perjanjian dan sebagainya. Bahkan kalau kita sempat sebenarnya poin Pak, tapi kurang efisien. Karena banyak yang ngumpulin poin dia bisa ditukar dengan gorengan. Luar biasa, ini memang PR-nya banyak sekali di BPBK ya. Sehingga kita mencari setiap semester itu mencari di mana. Atau mungkin begini, barangkali Pak Yudi sendiri butuh bantuan dari teman-teman, mungkin ada teman-teman di luar sana, ada mahasiswa mungkin yang lagi pendalaman materi atau perlu ini bisa datang ke sini ya, bisa ngebantu ya. Betul, bisa saja kita. Kalau ada yang mau tinggal sana di sini, insya Allah di sini gitu. Untuk biasanya kan kalau apalagi yang muda-muda gitu ya, memiliki tantangan silahkan datang saja ke sini. Kalau ini juga lebih semangat. Semangat ada temennya, ada semangat karena harus yang muda ya. Mungkin faktor itu. Ya, faktor punya ya. Nah, kesibukan Kang Yudi selain di BPBK apa lagi nih? Kegiatannya? Kebetulan juga saya selain ngajar di SMK juga di SMA. Jadi honornya dari sana sini ya. Nah, ini tantangan yang luar biasa sih bagi saya. Artinya dua karakter ya, karakter yang masih senior, remaja, dewasa itu beda fasenya yang harus kita pahami bagaimana kita
istilahnya mengelola emosi kita gitu kan untuk menangani setiap permasalahan-permasalahan yang muncul pada siswa. Nah, ini kan untuk siswa nih, mungkin ya barangkali ada yang nonton gitu ya, yang masih kelas 1 atau kelas 2. Kira-kira nih kalau dia punya permasalahan khususnya di bidang pembelajaran ataupun di entah itu di keluarganya gitu ya, yang berdampak ke belajar, boleh minta langsung kontak Pak Yudi atau Kang Sudi sendiri gitu, gimana? Ya. Dari awal sudah saya sampaikan kepada seluruh yang saya cukup. Bahkan saya juga bikin listnya atau nomor yang harus dihubungi ketika teman-teman taruna ini mengalami kesulitan belajar, permasalahan di sekolah, permasalahan di rumah. Kita sudah terangkan itu Pak. Jadi istilahnya ketika mereka mengalami permasalahan, mereka tahu harus kemana. Kan kemarin yang terbaru ada yang menghubungi saya Pak. luar biasa. Pak tolong secepatnya ke sekolah karena gitu ya. Ternyata ada permasalahan yang harus saya sampaikan dan saya tidak menyampaikan kepada siapapun. Kemudian teman sudah ngobrol, sudah ada permasalahan, dan saya sampaikan di sini Pak. Ini memang sifatnya motivasi ya. Jadi memang kami itu sangat menjaga sekali. Kode etiknya Betul. Jadi memang yang harus kita ketahui antara siswanya sama dengan kita, jadi memang harus tertutup ya. Nah, barangkali ya nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah malu, kalau gitu tinggal via WA saja, kalau sudah ada nomornya gampang. Curhat apa aja boleh ya Kang ya? Boleh. Yang penting jangan uang ya. Kalau kekurangan uang jajan, Iya, boleh bagi Pak Herman aja. Insya Allah saya tambah deritanya. Ya memang apapun masalahnya silakanlah disampaikan ke BPBK, asalkan itu masih lingkupnya lingkupan Sekolah ya. Pokoknya untuk dunia pendidikan, untuk semangat siswa, kita akan perjuangkan gitu, biar mereka itu bisa merdeka di dalam sekolah ya, sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. luar biasa. Nah, nampaknya ini udah terlalu lama kan kita berbincang. Mungkin kita sambung lagi di lain waktu ya kan, Insya Allah. karena masih banyak ini tentang ya, student care ini kita bahasnya banyak info-info yang bisa digali. Mudah-mudahan Kang Budi berkenan ketika nanti jadi bintang tamu lagi, walaupun dadakan. Apa ya Kang ya? Oke. Kalau gitu terima kasih teman-teman, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata di antara kita berdua. Ya, tidak ada gading yang retak ya, ada juga ya gading market lah pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya.